Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan juara dunia 2022, Argentina. Nah, sebelum mulai pembahasan, Ruang Taktik dan Sigma Kicks lagi bikin campaign untuk anak jalanan. Setiap 1000 views di video ini akan jadi satu sepatu bola untuk mereka. Semakin banyak views, maka semakin banyak sepatu bola yang diberikan untuk anak jalanan. Jadi, jangan lupa untuk share video ini agar ditonton lebih banyak orang. Kalian juga bisa ikutan dapat hadiah ini dengan memberikan komentar terbaik atas capaian timnas sampai saat ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Sigma Kicks yang ada di deskripsi. Menghadapi negara peringkat 1 FIFA, Indonesia hanya kebobolan 2 gol. Melawan anak asuh Scaloni ini, tentu fokus Indonesia adalah melakukan defense dan counter dengan bertahan sekuatnya untuk menghalau serangan Argentina. Lalu sesekali melakukan serangan dengan memanfaatkan situasi transisi, menggunakan serangan balik. Skema bertahan ini pun dikatakan berjalan cukup solid dalam menahan serangan-serangan Argentina, terutama selama 38 menit sebelum akhirnya dibobol melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain Juventus, Leandro Paredes. Indonesia pun beberapa kali bersusah payah mendapatkan peluang yang merepotkan kiper Argentina, Emi Martinez, seperti peluang Ivar Jenner di babak pertama dan peluang di babak kedua dari long throw in Arhan serta sundulan Elkan Baggott. Selain itu, di laga ini juga menjadi panggung tersendiri bagi Asnawi Mangku Alam yang beberapa kali berhasil melakukan intercept dan tackle bersih kepada wonderkid MU, Alejandro Garnacho. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di kubu Indonesia, STY merubah formasi dan beberapa starting line up-nya. Dari 4 back saat menghadapi Palestina ke formasi 3 center back di laga ini. Tujuannya jelas, untuk memperkuat lini pertahanan dengan lebih banyak pemain. Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Baggott sebagai 3 center back sejajar di jantung pertahanan, diapit oleh Asnawi dan Shane Patinama sebagai wingback. Ivar Jenner, Klok, serta Marcelino di tengah, dan Rafael Struijk serta Dimas Derajat di lini depan. Sementara itu di kubu Argentina, Scaloni melakukan rotasi memainkan beberapa skuad pelapis dengan formasi 4-3-3. Di lini depan, Alvarez diapit oleh Gonzalez dan Buonanotte, Paredes sebagai jangkar lini tengah, dan back Spurs Romero sebagai center back bersama Jermain Pezzella. Dari awal laga, Indonesia bermain reaktif dengan semua pemainnya berada di area permainan sendiri. Timnas membentuk shape 5-3-2 dengan 2 striker dan 3 gelandang sebagai block defense di depan yang berfokus untuk menutup akses progresi Argentina melalui tengah. Saat progres ke tengah pun masih ada backline yang siap untuk step up atau naik menutup target progresi Argentina. Terlihat sebetulnya Sinteyong punya taktik yang mirip dengan apa yang dilakukan Inter di final UCL lalu. Merespon hal ini, anak asuh Scaloni banyak melakukan sirkulasi, menggeser bola ke kiri dan ke kanan untuk menarik gelandang terluar Indonesia melebar dan merenggangkan jarak antar pemain di blok press terdepan Indonesia ini. Pada momen ini, Paredes sedikit turun di depan 2 center back untuk memainkan peran sebagai gelandang pengumpan dan mengatur tempo. Selain itu juga terlihat Julian Alvarez akan turun hingga ke lini tengah untuk mengoverload gelandang timnas bersama Lo Celso dan Buonanotte, winger kanan yang masuk ke lini tengah. Memang di laga ini Alvarez bermain sebagai false nine. Pemain Manchester City ini kerap roaming di depan area kotak penalti Indonesia untuk melakukan link up dan melepaskan trupas kepada pemain lain yang masuk ke kotak penalti. Salah satu yang jadi pembeda kualitas timnas Argentina adalah mereka aktif melakukan pergerakan tanpa bola. Dilakukan untuk membongkar pertahanan Indonesia yang menumpuk banyak pemain di belakang. Terlihat di sini, pemain Argentina akan bergerak membuka ruang untuk support pemain yang menguasai bola. Pemain yang melepas umpan pun akan langsung bergerak ke ruang kosong untuk minta bola kembali, yang dibarengi dengan pergerakan pemain lain untuk mengikat dan menarik bek timnas mengikutinya.
Aspek ini bisa menjadi pelajaran bagi pemain-pemain Indonesia bahwa pergerakan tanpa bola sangat penting dilakukan untuk memberikan support pembawa bola dan membuka ruang bagi pemain yang lain. Pun begitu, pemain-pemain timnas dalam beberapa momen bisa merespon dengan baik. Pemain bertahan cukup fokus dalam melihat pergerakan tanpa bola Argentina sehingga bisa melakukan antisipasi dengan menutup ruang. Hal lainnya yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana Argentina menerapkan pressing saat Indonesia melakukan build up. Di klip ini terlihat bagaimana detail-detail kecil yang dilakukan oleh Argentina saat melakukan tekanan atau press. Angle atau mengarahkan press dan marking opsi passing guna menutup akses progresi dan sirkulasi. Juga timing untuk menekan di saat yang tepat. Dengan pressingnya, Argentina beberapa kali berhasil rebut bola di area pertahanan Indonesia. Jadi, terlihat mereka nggak asal rebut. Selain kemampuan fisik, mereka juga punya kemampuan taktis dalam berpikir, sehingga penggunaan fisiknya lebih optimal. Gol pertama di menit 39 pun berawal dari turnover atau perpindahan penguasaan bola di area pertahanan timnas. Terlihat di momen ini, dua pemain Argentina bisa membaca permainan dengan baik. Mereka berhasil membaca pergerakan Jenner yang akan melakukan back pass, sehingga dua pemain langsung menekan back, sehingga membuat back timnas melakukan kesalahan umpan. Possession lepas dan berujung dengan gol Paredes dari jarak yang cukup jauh. Di sini, Paredes nggak mendapatkan gangguan dari pemain timnas yang jaraknya cukup jauh darinya. Pada 10 menit babak kedua, Argentina gandakan keunggulan melalui sundulan Romero. Pergerakan tanpa bola menjadi kunci di gol ini. Romero bergerak dari belakang, berhasil ungguli Rizky Ridho untuk menyambut crossing dari Lo Celso. Meski hanya 23% menguasai bola, timnas Indonesia beberapa kali berhasil menciptakan peluang. Shot on target dari Ivar Jenner memanfaatkan cutback dari Dimas Drajat, dan dua long throw in Arhan yang merepotkan pertahanan serta kiper Argentina. Indonesia juga beberapa kali mendapatkan situasi counter attack yang gagal dimaksimalkan. Selain itu, terlihat pemain-pemain timnas Indonesia cukup percaya diri menghadapi pemain-pemain top dunia. Bahkan Marcelino beberapa kali berhasil menggiring bola melewati pemain-pemain juara dunia tersebut dan memaksa mereka untuk melakukan pelanggaran terhadapnya. Namun akan lebih baik jika keberanian menguasai bola ini dibarengi dengan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nampak di sini saat Marcelino menguasai bola, ada pemain lain yang siap menerima umpan dan ada pemain dengan ruang terbuka di sisi jauh yang bisa digunakan untuk ubah arah serangan atau switch play. Permasalahan koneksi juga menjadi hal lain yang bisa diperbaiki. Beberapa kali serangan Indonesia putus karena nggak adanya koneksi atau support dari pemain lain yang nggak menguasai bola. Di sini terlihat tendensi yang baik dari Asnawi saat melakukan umpan 1-2. Namun ia harus kehilangan bola karena dikepung 3 pemain Argentina dan nggak ada pemain lain yang memberikan support mendekat ke area yang kosong di depan Asnawi. Secara keseluruhan, sudah pasti kualitas Argentina berada di atas timnas kita. Pertandingan seperti ini akan sangat bagus untuk menilai seberapa jauh ketertinggalan sepak bola kita. Dan terpenting, timnas Indonesia bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari pemain top dunia.